Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan, ini saya bikin dokumentasi buat ngobrolin masalah kerjasama. Soal kerjasama. Jadi kemarin kan sore kita ngobrol, apakah mau kerjasama dengan Iwan dalam hal memasarkan produk-produk dekoratif, atau saya beli dekoratif aja gitu untuk masarin sendiri. Jadi ini pandangan saya soal kerjasama. Kerjasama pertama itu terdiri dari 3 komponen ya. Ya 2 komponen ya. Pertama dia adalah pemodal atau penanggung resiko. Kemudian ada yang ikut mikirin atau bertanggung jawab akan usaha. Jadi yang di atas pemodal, yang di bawah adalah pengelola usaha gitu. Nah, ini nih yang penting, pemodal atau penanggung resiko adalah pemilik usaha. Adapun yang ikut mikirin atau bertanggung jawab akan usaha, kalau dia nggak keluar uang, dia tidak memiliki aset usaha. Nah, aset usaha itu termasuk termasuk aset-aset digital, pixel, data customer, itu pemilik usaha, pemodal yang keluar uang gitu. Sepemahaman saya seperti itu. Kemudian untuk pemilik usaha atau penanggung risiko atau pemodal, pilih kedepannya antara dia profit, dapat untung karena dia menanggung resiko atau modalnya diputar buat usaha, atau dia rugi materi gitu. Adapun ya tadi ya, yang pengelola mah bukan pemilik usaha. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu pecah kongsi atau diputuskan, ya udah karena satu dan dua hal yang lain usaha ini kita berhenti, ya si pengelola usaha tidak punya hak atas aset usaha. Jadi misalkan beli inventaris kantor gitu ya, beli laptop, beli misal gitu, atau beli kendaraan, atau beli alat packingan segala macam, itu semuanya balik semuanya ke pemodal atau penanggung risiko atau pemilik usaha gitu. Ya dalam hal ini yang pengelola usaha dia bukan pemilik usaha. Kemudian ya dia antara profit atau kalau misalkan rugi tenaga dan waktu. Jadi di sini mereka dapat uangnya hanya kalau usahanya untung. Kalau rugi ya si pemodal rugi materi gitu ya si pelaksana rugi tenaga atau waktu gitu. Nah, ada lagi komponen yang lain, yaitu manajemen. Karyawan lah kalau di kita mah. Mereka dapat gaji dan bonus sesuai kebijakan. Nah, kalau untuk manajemen atau karyawan dapat gaji dan bonus gitu ya. Mereka untung nggak untung, perusahaan tetap dapat uang. Nah, terus pemodal, pelaksana usaha, simulasinya kayak gimana? Nah, ini saya udah bikin. Misalnya, katakanlah kesepakatan profit sharing antara pemodal dan pelaksana adalah 50-50. Jadi begitu dapat untung langsung dibagi dua. Ini jatahnya si pemodal, ini jatahnya si pelaksana gitu ya. Tapi di kasus ini misal nih, A dan B sama-sama jadi pelaksana. Kemudian kesepakatan profit pelaksana antara A dan B adalah 50-50 juga. Jadi si dua orang yang bekerja sama ini, atau 3 orang atau 4 orang, dalam hal ini 2 orang ya, dia juga sama-sama jadi pelaksana, pemodal dan pelaksana gitu. Gitu ya. Jadi kesepakatan mereka di antara mereka yang bekerja sama, yang sama-sama pelaksana, kesepakatannya adalah 50-50. Ini ilustrasi aja. Bisa aja profit sharing pemodal dan pelaksana 60-70, 60-40, 70-30, atau bahkan 80-20, tergantung kesepakatan, tergantung ngobrol-ngobrol gitu kan. Termasuk pelaksana juga bisa. Misalnya satu banyak kerja, datang cuma sesekali aja atau cuma ikut rapat aja, ya mungkin bisa tuh antara si pelaksana A dan B komposisinya berat ke salah satu dibanding yang lain, sesuai kesepakatan aja gitu. Maka jika ilustrasinya, jika profit bulan ini adalah 3 juta, maka dibagi dua dulu kan, jatah pemodal dan jatah pelaksana. Jatah pemodal dibagi lagi komposisi modal, jatah pelaksana dibagi sesuai kesepakatan. Contohnya gini, modal si A katakanlah 10 juta, modal si B katakanlah 5 juta, profitnya 3 juta misal nih A. Maka hitungannya kayak gini, profitnya 3 juta dibagi 2 kan, 1,5 juta, 1,5 juta uang. Si A karena modalnya 10 juta, sekitar 66% daripada total modal,
1,5 dikali 60%, 66% kan 1 jutaan gitu kan. Adapun SIM B karena modal 5 juta dapatnya cuma 500.000, sekitar 33%. Pelaksananya ya karena dibagi 2 ya 7,5 sama 7,5 gitu ya. Oke, nah sekarang misal terjadi suatu hal, modal si B itu tengah modal gitu misalnya, karena dia satu dua hal gitu. Saya mah jadi pelaksana weh, mangga jadi pemodal nggak apa-apa. Maka komposisinya langsung berubah di sini kan. Si B end of periode usaha dapatnya 1 bulan ya tadi kan, dapatnya cuma 750.000, sedangkan si A karena dia nanggung resiko dan juga jadi pelaksana dapat 2.250.000. Itu kalau untungnya 3 juta. Misal produknya ternyata booming, winning product gitu ya, karena kalau winning product kan banyak kasus modal 1 bisa dapat 3 juta di iklan gitu ya, atau modal 1 juta dapat 1 juta, modal 7 dapat 20 juta. Itu cerita kayak gitu beberapa kali terdengar. Kalau profitnya 3 juta baginya gitu, tapi kalau profitnya katakanlah sama 10 juta juga, 1 bulan teh menang 10 juta, agak jomplang kan. Si A dapat 7,5 juta, si B dapat 2,5 juta gitu. Seperti itu. Itu kalau 10 juta. Kalau 20 juta A dapat 15, B cuma dapat 5 juta rupiah. Tapi ingat, si A punya modal 10 juta. Dan ingat, ini komposisi modal. Kalau misalkan modalnya si A 10 juta dapat 20 juta, tapi kalau misalnya dapat 5 juta doang, dapat 20 juta, ya lumayan kan gitu. Gitu ya. Jadi ini komposisi modal aja. 10 juta. Nah, 10 juta. Betul, betul. Gitu ya. Nah, terus sering berjalannya waktu, enak dong. Si A dapat modal 10 juta terus menerus, sedangkan si B dapat, ya memang karena kesepakatannya begitu. Nah, kalau misalkan si B mau ikut ambil jatah juga dari pemodalan, ya dia juga harus ikut menanggung resiko gitu kan. Contoh, misal ya udah karena laku rame ternyata ya, kita kan udah jalan bareng, saya beli deh permodalannya kita atau dia nambahin lah, modal 10 juta kan udah masuk, saya tambahin deh jadi 7 juta, saya tambahin juga 7.500.000 misalkan, 75 ya, 7.500.000. Ya otomatis angkanya juga langsung berubah kan, tiba-tiba mereka dapat jatahnya kurang lebih hampir sama. Tapi intinya adalah itu, tanggung resiko itu dapat hitung-hitungan gitu ya. Sepemahaman saya seperti itu aja. Jadi kalau mau dapat bagi hasil dari permodalannya, dia harus sertakan modal, kecuali si A menghibahkan misalkan, keuangannya si B nggak memungkinkan untuk dia nambahin modal, terus karunya misalkan, atau buat ngikat si B biar nggak kemana-mana ya dikasih saham kan bisa kayak gitu. Itu sekilas soal usaha kerjasama ya. Adapun ini nanti mau dipilih yang mana gitu, karena kaitannya sama kondisi saya lagi ada di posisi tidak bisa kalau mau investasi. Jadi misalkan nanti habis video ini saya bikin keperluan minimum untuk mencoba memproduktifkan satu produk gitu ya, dilempar ke pasar, itu butuh dana kira-kira berapa gitu. Nah ini kalau misalkan mau barengan, milik bersama, atau mungkin dalam hal ini karena saya tidak investasi berarti usahanya milik Iwan, tapi saya pengen juga ada opsi untuk membeli hak kepemilikan gitu, gitu ya, kalau sudah berjalan dan ada lebihan uang gitu. Tapi kalau posisi sekarang saya tidak dalam posisi untuk bisa investasi gitu. Maka nanti jadi pilihan kan, pas nanti kita ketemu lagi, ini mau bentuknya kerjasama atau ya udah kayak kemarin,
yang rencana awalnya A1, cuman jujur kalau misalkan posisinya kayak gitu ya berarti saya sebagai pembelanja aja. Pembelanja berarti yang menyesuaikan diri dengan kondisi usaha saya gitu. Kalau saya sekarang kan yang lagi dimainin itu kan sendal kayu sama gantungan kunci kayu, ya berarti satu niche sama usaha, satu niche sama perkayuan hal tersebut gitu. Saya nggak bisa semua handicraft dipasarin, nggak bisa, karena website dan website audiensnya itu arahnya ke aksesoris perkayuan dan sendal gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita mau buka website baru, itu agak luas tuh, kita bisa spesifik ke handicraft doang gitu ya. Cuman ya posisi sekarang saya tidak bisa berinvestasi gitu ya. Jadi penting kenapa ini disampaikan, karena hal tersebut. Maka misalkan memutuskan untuk barang ya, semua aset tanda kutip itu milik AA. Jadi misalkan bisnis manajernya gitu ya, kemudian nomor induk usahanya, kemudian dan lain-lainnya, akun termasuk akun iklan gitu ya, itu baiknya atas namanya A1 semua gitu. Dari saya begitu. Jadi abis ini saya bikin satu video lagi untuk kebutuhan bukan testing ya, mewinningkan satu produk ya, butuhnya apa aja minimal gitu. Baik, gitu aja ya dari saya. Jelas ya, udah 11 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.